Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Standar Nasional Pendidikan yang beranggotakan Agustin Dwi Nitasari, Anastasia Putri Cahyo, Ikhwanu Prastio, Novalul Fikri Amaurullah, Walid Sinatria Sukaji. Pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Jenis Standar Nasional Pendidikan ada 8. Yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik kemampuan mental serta pendidikan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar Nasional Pendidikan. 1. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam Peraturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016. 2. Standar isi. Peraturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 3. Standar proses. Ketentuan mengenai standar proses telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 4. Standar penilaian. Pengaturan mengenai standar penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam berbagai peraturan, diantaranya 1. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007,
tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi kepribadian, supervise manajerial, supervise akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. 2. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise, serta sosial. 3. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 standar guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknik, dan manajerial. 5. Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah yang berisikan kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga perpustakaan, yaitu kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi. 6. Permendiknas nomor 26 tahun 2008 standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah, tenaga laboratorium. 6. Standar sarana dan prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana. 1. Peraturan Menteri Nasional Pendidikan Republik Indonesia tahun 2007 nomor 24 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah, sekolah menengah pertama atau MTS, sekolah menengah atas atau MA. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 33 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa. 7. Standar pembiayaan. Pengaturan mengenai standar biaya operasional tertuang dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan kejuruan SMK. Kemudian sekolah dasar luar biasa SLB, sekolah menengah pertama luar biasa SMPLB, dan sekolah menengah atas luar biasa SMALB. 8. Standar pengelolaan. Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajerial, serta penilaian khusus, yaitu keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Jadi kesimpulannya, standar pendidikan sangat berperan penting agar para siswa dan pengajar dapat memahami dan tanggap dengan mata pelajaran yang diajarkan. Adapun tujuan pendidikan yaitu meliputi standar nasional pendidikan yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi, dengan adanya standar-standar pendidikan ini, para siswa akan mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menambah pengetahuan para siswa dan dapat bersaing dengan siswa lain untuk meraih prestasi dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.